bahasanya nggak bukan menghalangi tapi sulit bertemu. Oh iya. Nah artinya apakah eh, diperkirakan bahwa anak-anak ini yang masih di bawah umur ini mendapat pengaruh yang cukup kuat dari pengaruh? Artinya begini, saya nggak bisa mengatakan ada pengaruh dari ibunya nanti dikatakan saya fitnah. Tapi ayo kita berpikir dengan cara berpikir hukum. Anak di bawah umur itu kan tidak memiliki tidak memiliki, nggak cakap melakukan perbuatan hukum. Anak di bawah umur itu masih dalam kekuasaan daripada orang tuanya yang dewasa. Jadi kalau misalnya kemudian yang dewasa ini tidak mendorong anaknya, ya atau tidak memberikan suatu solusi bagaimana anaknya bisa ketemu dengan ayahnya, ya kita tidak tahu. Ya, kita mari simpulkan sendiri. Disuruh ngomong sama anaknya langsung, sudah dilakukan. Tapi ngechatnya tanggal 25 April, balasnya 1 Mei. Jadi apa? Oh harusnya kamu datang lagi ke sekolah dong, datang lagi ke rumah kayak orang. Jangan begitu. Ini ayah loh. Ya, mau ketemu sama anak. Kenapa sih roda birokrasi? Bang, terkait itu tadi WhatsApp Korubit sendiri ke anak-anak kan WhatsApp-nya April dibalasnya bulan Mei. Ya. Tadi kan pihak S sendiri bilang kalau bisa mendingan Korubit sendiri yang langsung berkomunikasi dengan S, Bang, soal itu. Itu gimana? Dari awal Pak nggak seperti itu. Jadi jangan dibolak-balik. Ini sama seperti misalnya mana dulu, telur dulu apa ayam dulu. Kalau kita bilang telur, dari mana telur datangnya? Kalau kita bilang ayam, nggak ada telurnya, dari mana? Jadi jangan seperti itu. Kenapa kita berkomunikasi sama anaknya? Chat April dibalas Mei, karena ada kata-kata S sendiri yang mengatakan silakan lu hubungi anak lu sendiri. Itu dia landasannya. Jadi jangan dibalik lagi. Sebaiknya ngomong sama S loh, bukankah itu yang dilakukan selama ini yang tidak membawa hasil? Ya, karena tidak membawa hasil, didesak terus, akhirnya keluarlah kata-kata lu langsung aja dengan anak lu. Memang itu kapan mungkin ada WhatsApp umum dari? Ada tuh, kira-kira kapan momentumnya? Di Desember. Nah, berarti kan dari Desember sampai sekarang, ini kan masih ada beberapa bulan. Apakah Ruben dari Desember ke bulan ini pun nggak ada komunikasi sama Ruben soal anak itu? Siapa? Ruben. Komunikasi dengan siapa? Loh, sekarang gini aja ya, kalau misalnya Mbak yang mengalami situasi seperti ini, suaminya bilang, begini begono, mau minta anak ketemu begini. Akhirnya suaminya Mbak bilang, jadi dalam kondisi bercerai, langsung aja ke anaknya. Terus telepon anaknya, chat anaknya dibalas lambat. Kira-kira Mbak ada niat lagi nggak untuk berkomunikasi dengan suaminya? Sementara suaminya Mbak sudah ngomong seperti itu. Jadi jangan cari salah, jangan membenarkan sesuatu yang tidak benar. Kalau selanjutnya Bang, mungkin ada nggak? Kan kalau sekarang kan sampai gitu Bang, maksudnya ini menunggu. Sekarang ini ada nggak mungkin solusi yang ditawarkan para pengacara untuk oke nih jalan tengahnya gimana? Kita ada pertemuan. Kan saya sudah bilang, saya sudah ketemu juga nih dengan beberapa kali dengan kuasa hukumnya S. Mari kita tentukan dalam 1 minggu itu di hari apa anak-anak ini yang 2-3 hari itu berkumpul sama ayahnya. Kalau sudah jelas jadwalnya kan enak. S bisa datang, Ruben bisa datang jemput. Oh jadwalnya saya ini, mamanya nggak bisa nganter, gue jemput. Tapi kalau misalnya kemudian Ruben datang, kemudian dikacangin, loh, kan udah pernah kemarin itu Mbak tuh ada acara anaknya yang balet-balet itu loh, kan udah pernah disampaikan itu, yang Ruben mau foto aja harus ngantri. Tunggu di luar, ditunggu di sini, dikirain mau keluar lewat sini, ternyata keluarnya lewat pintu lain sama yang lain lagi kan begitu. Jadi jangan seperti itu. Ya. Respon dari pengacara Sarwenda sendiri soal ada penawaran hari apa nih? Tunggu jawaban S. Ada tenggat waktunya Bang? Lu nggak ada. Kalau ada kan udah selesai masalahnya. Kita nggak perlu ketemu malam hari ini. Waduh, itu udah lama, Mbak, dari setahun yang lalu. Oh, udah dari waktu sebelum debt collector lah. Bang, ya. Ini kan hal masalah bertemu sama anak ini kan ya sebelumnya kan memang
pertemuan ini cukup teratur gitu. Mungkin di 3 hari terus sisanya Nggak teratur, nggak pernah teratur. Selama perceraian dan selama ada penandatangan akta perjanjian tidak pernah sepanjang yang kami ketahui, menurut Ruben realisasi 2-3 hari dalam seminggu tidak pernah realisasi. Jadi jangan bilang dulu teratur sekarang nggak teratur, tidak pernah terrealisasi. Tapi Ruben tetap kan memberikan nafkah, ya. Begitu diubur-ubur terus, kenapa gitu sih anak ini? Ngomong sama anaknya sendiri. Nah, sekarang kalau menerima uang nafkah yang kemarin minta itu kok nggak suruh anaknya sendiri yang minta sama papanya, Pak, uang sekolahku, Pak. berarti melanggar perjanjian di putusan perceraian itu sendiri. Iya, melanggar akta. Kalau sekarang gimana Pak? Apa namanya kan sekarang artinya perjanjian yang kemarin kan udah nggak berlaku gitu. Siapa bilang nggak berlaku? Masih berlaku. Maksudnya tidak dilaksanakan. Loh, kami kan belum buat perjanjian yang baru, Mbak. Iya, maksudnya sekarang ada nggak gitu Bang mungkin? Loh, Mbak, kalau ada udah ketemu, ya. Jadi coba dudukkan persoalannya. Jadi jangan terkontaminasi, ya, karena mungkin sesama perempuan itu jangan, Mbak. Jangan terkontaminasi, ya. Jadi ini Ruben ngomong itu bahwa dia tidak bisa bertemu dan anaknya, dia sulit untuk ketemu dan anaknya. Sebelum terjadi perceraian sudah ada komitmen 2-3 hari dalam 1 minggu anak-anak berkumpul sama ayahnya. Tapi ini tidak terrealisasi. Kalau ditanya, kenapa kamu nggak titipkan anakmu ketika kamu keluar negeri ke saya? Oh, dari dulu kan juga sama neneknya. Loh, kok nggak merujuk kepada perjanjian, kepada akta perjanjian? Ada sih buktinya. Dan begitu terus. Jangan gitu dong, gini-gini. Oh, anaknya nggak mau. Ada kata-kata seperti itu. Ngomong sila sama anaknya. Loh. Ketika ngomong sama anaknya, ngomong lagi sini. Ya ketika anaknya nggak mau, ya ngomong sama ibunya. Ini kan sama saja kayak seperti mempermainkan Ruben kan. Bang, Ya. waktu Ruben ketemu anaknya, ada nggak dia pernah nanya anaknya, kenapa kamu balasnya lama atau apa? Mungkin anaknya aja yang nggak mau atau apa gimana? Setelah chattingan-chattingan ini yang dibalas Mei itu kan belum ada pertemuan lagi. Berarti kan belum sempat bertanya. Ini kan masih Juni. Peristiwanya April Mei. Belum ada pertemuan lagi. Jadi belum ada kesempatan kan untuk bertanya, kenapa kok kamu lambat balas chatnya? Ya, apa yang menjadi penyebab? Nah sekarang anak di bawah umur, kira-kira dia sudah bisa nggak berpikir sesuatu yang dapat diakui itu sebagai suatu pemikiran yang matang? Nggak bisa, itu anak di bawah umur. Tetap semua tergantung kepada orang tuanya. Tidak bisa anak di bawah umur itu mengambil keputusan. Apapun yang disampaikan itu tidak memiliki kekuatan hukum. Jadi jangan berlindung di kata-kata anaknya, janganlah. Jangan. Ya, jangan kita mau cari menang sendiri dan kemudian karena itu banyak hal yang membuat akhirnya ya kita ingin memojokkan Ruben. Jangan begitu. Ini kan saya sudah katakan. Masalah rumah misalnya, oh mau di take over, masa uang yang minta dikembalikan? Saya jelaskan. Kenapa uang yang minta dikembalikan? Siapa sih yang mau ketika misalnya kemudian di ujungnya ada kesulitan misalnya pembayaran, terus mau di take over sama pasangan kalian, terus dia bilang oke, buat take over, tapi ini menjadi seolah-olah ini andil saya akan berkuar-kuar, itu rumah saya, padahal sekarang hanya di ujungnya aja. Siapa yang mau? Ya nggak mau dong, kecuali lu balikin semua uang gue yang ada di dalam. Kan nggak mungkin dong Ruben mengeluarkan balikin duitnya kalau misalnya kemudian tidak ada pemicunya. Betul ya? Bang, Ruben sama anak-anak udah nggak bertemu berapa lama? Dari awal tahun nggak ketemu. Bang, perlu nggak sih Bang, artinya karena ini menyangkut masalah anak, kesulitan ketemu anak, menggandeng pihak-pihak terkait. Itu sudah masuk dalam agenda pemikiran kita, ya, untuk menggandeng pihak-pihak terkait. Karena ini kan juga bicara mengenai hak ajasi anak, hak ajasi ayah juga. Cuma kan yang perlu diperhitungkan kan ini kan jangan sampai menjadi sesuatu yang besar yang itu akan memberikan suatu traumatik bagi anak. Jangan kita buat anak ini seperti barang, seperti aset yang diperebutkan. Harusnya ada dong sense of sensibility dari orang tuanya untuk mendorong ini. Jadi dengan gampang mengatakan dia keluar negeri, anak ditinggal tapi nggak dikasih ke ayahnya. Ruben protes, dibilang, lo dari dulu juga seperti itu ke neneknya. Lo dari dulu kan
Beda ketika masih dalam perkawinan, sekarang udah terjadi perceraian dan ada akta 39. Sempat coba ya sih bang, maksudnya kan si kalian kan udah sempat ke sana nggak bisa gitu ditolak lah kasarnya, tapi ada percobaan nggak sih mungkin dari kerjanya Ruben yang gitu. Pertanyaannya gini, kenapa nggak tanya sama S, kenapa sih lu nggak bawa anak lu ketemu Ruben? Kenapa sih lu nggak kasih jadwal anak lu ke Ruben? Kenapa nggak sih Ruben nggak boleh jemput anaknya di rumah dan mengantar ke sekolah? Karena itu juga ada Ruben sampaikan. Ngomong kepada babysitternya, hari ini siapa yang ngantar? Untuk ngantar aja dia perlu tanya sama babysitternya, oh belum tahu, nanti ya gitu. Jadi kenapa Ruben yang ditanya? Ada nggak upaya Ruben? Ada, kenapa? Kenapa nggak tanya ke ibunya? Apa yang menjadi masalahmu untuk kamu tidak bisa mempertemukan dan mengantar anakmu yang dua ini kepada ayahnya? Kenapa nggak bertanya ke S langsung? Kenapa kok jadi Ruben yang jadi tertuduhnya? Sementara dia yang tidak ketemu anaknya. Jadi ayo kita melihatnya itu secara clean and clear. Ya. Jadi bagus sih pertanyaannya. Kenapa kok Ruben? Kenapa kok Ruben terus yang ditanyakan? Kenapa tanyakan? Apa sih masalahmu kok nggak kau izinkan anakmu ketemu sama bapaknya? Kenapa yang disampaikan hanya mengenai masalah? Enggak ada dong kita menghalang-halangi. Kenapa nggak yang itu yang dijelaskan? Kayak saya mengatakan, duduk bersama, ayo dong kita atur dalam seminggu berapa hari. Kecuali kalau misalnya pada hari yang ditentukan berhalangan, mereka berembuk lagi untuk ganti hari. Bisa kan gampang kan? Gampang nggak sih? Kalau niatnya baik sama-sama baik semuanya, gampang nggak sih? Gampang. Ada rencana nggak sih untuk kayak gandeng Komnas Anak gitu? Iya. Tadi kan saya udah ditanyakan, saya sudah bilang, udah masuk dalam agendanya Ruben untuk melibatkan instansi-instansi terkait untuk menjadi mediator dalam penyelesaian masalah ini. Karena kan saya katakan di sini ada hak ajasi anaknya untuk ketemu dengan ayahnya dan ada hak ajasi ayahnya untuk ketemu sama anaknya. Tapi kan ini masih belum dilakukan. Mungkin kalau misalnya masalah segampang ini dibawa, kan nggak perlu melibatkan orang ketiga, kan begitu kira-kira intinya. Ya, karena kalau nanti udah terlalu ramai kan yang dikhawatirkan oleh Ruben adalah psikologi anak-anak ketika ini menjadi suatu hal yang besar, seolah-olah anak itu seperti aset yang diperebutkan kanan dan kiri. Bang, kan ya bang, kalau kemarin sempat Sarwenda kalau mau hubungin Ruben selalu bilang hubungi pengacara saya. Sejak kapan itu? Saya mau tanya itu sejak kapan S menghubungi Ruben, dibilang hubungi pengacara saya dan dalam konteks apa? Karena saya tidak pernah, Ruben tidak pernah, saya nggak pernah tahu tuh tiap bulan Ruben ketika S minta uang belanja dan nafkah 225 juta, nggak ada tuh melalui saya. Nggak ada. Langsung mereka ngomong-ngomongnya. Nggak ada melalui saya. Jadi yang bagian mana nih konteksnya? Ada kata-kata hubungi pengacara saya. Kalau dalam konteks akta 39, ya wajar lah. Buktinya bertahun-tahun S punya kendala nggak untuk meminta uang bulanan? Yang kemarin saya beberkan 225 juta, 200 juta, ada nggak kendala? Langsung nggak dia? Langsung. Disuruh lewat pengacara nggak? Enggak. Jadi dalam konteks apa? Jadi jangan digeneralisasi semuanya. Ini pasti semuanya hukumnya adalah sebab dan akibat. Ya, jadi jangan bilang, soalnya mau hubungi Ruben disuruh hubungi pengacaranya. Loh, dalam konteks apa? Apakah dari awal S minta nafkah suruh hubungin saya? Enggak tuh. Saya nggak tahu. Setelah ada masalah ini baru saya tahu, ternyata Ruben tertib nih. Kasih uang bulanannya 200 sekian juta sampai uang kantong plastik 9 juta dibayari Ruben. Plastik sampah. Nggak melalui saya. Ini dalam konteks apa ini? Kan begitu. Jadi jangan digeneralisasi. Selain nafkah dan sulit bertemu tadi juga pengacara Sarwenda sempat ngomong kalau misalnya akhirnya mengungkit lagi perceraiannya, dia ngomong bahwa Sarwenda adalah sosok yang kuat karena dia kalau kuat mana itu sebenarnya apa sih mungkin yang nggak tahu. Saya kan nggak bisa mendeskripsikan kliennya orang. mungkin
perceraian Ruben sama Sarwenda, akhirnya Sarwenda bisa merasa pengacara ngomong Sarwenda kuat. Itu kan subjektivitas pengacaranya menilai kliennya. Saya juga bisa bilang Ruben kuat, walaupun nggak ketemu sama anaknya, dia kuat sampai hari ini. Tapi dia tetap terus berjuang. Kan itu kan subjektivitas. Itu tidak sesuatu yang istimewa. Ya, tidak sesuatu yang istimewa kalau menurut saya. Agak khawatir nggak ini nanti jadi bola liar menurut lagi nanti ada tuduhan maaf gitu KDRT terus segala macam. Mau kayak mana membuktikannya KDRT? Kenapa nggak pada waktu perceraian? Kenapa nggak pada waktu perceraian aja dia direkonvensi? Ingat loh, yang mengajukan gugatan perceraian itu Ruben, bukan S. Ya, jadi kalau misalnya perceraian itu akibat adanya KDRT atau apa segala macam, harusnya yang menggugat cerai itu siapa? Ini yang menggugat itu Ruben loh. Ya, dan kemudian tidak ada rekonvensi, artinya gugatan balik untuk menyangkal alasan-alasan perceraian, dan sudah inkrah. Terus sekarang ngomongnya, gua dianiaya, astagfirullahaladzim. Ya, kita ini waras nggak sih? Bang, tapi Kita ya, jadi jangan nanti kalian bilang, Pak Nola bilang kuasa hukumnya nggak waras, nggak, ini kita waras nggak sih? Nah, saya maksudnya, ya kan gitu ya. Bang, berarti cicilan masalah Bang Kamer itu masih dibayarkan khusus. Ini sesuatu yang tadi saya sampaikan bahwa di ujung pembayaran cicilan KPR itu kan memang ada kesulitan ya, dan kemudian ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang akhirnya itu tidak terbayarkan. Itu faktanya seperti itu. Oh, itu apa ya? Ya, makanya muncul kuasa hukumnya S bilang S mau take over, oh monggo. Toh itu menjadi asetnya dia kok yang dia minta. Karena kalau enggak ya dari pertama ya jangan dong mau aset yang masih belum lunas kewajibannya. Ambil yang lunas saja dong. Kan tinggal dihitung, di-appraise. Kan harus gitu. 50-50 kan harus, kalau ini totalnya 4 miliar, itu 4 miliar, itu namanya kan 50-50. Ini kan nggak ada hitung-hitungan, kita nggak ada appraise. Udah bagi gini aja kan gitu. Dan Ruben oke. Inisiatifnya dari mana? Dari sana. Notaris dari mana? Dari sana. Jadi ayo capek lah kita kalau misalnya kemudian kita sibuk respon terus kan untuk hal-hal yang sebenarnya ini udah jelas. Bang, mungkin terakhir dari saya bang, sebagai kuasa hukum ya bang, ini kan sebagai ayah itu kan tidak bisa bertemu anak-anak itu pasti sangat berat, bisa berbulan-bulan. Ada keluhan apa sih bang mungkin dari Korobes sendiri ke abang yang pengen banget ketemu gitu sama? Loh kan mana ada sih ayah yang nggak kepingin ketemu sama anaknya, apalagi Ruben selama ini kan kita tahu bagaimana dia sangat dekat sama anak-anaknya, bagaimana dia dulu ketika sebelum bercerai itu suka pamer Instagram, mengantar anak, menjemput anak, dan bagaimana dia ketika ada anak-anaknya itu diserang melalui postingan-postingan, bullying segala macam, dia ada terdepan. Coba ketika anak-anak itu dibullying secara media sosial, yang ke depan siapa? Yang buat laporan siapa? Yang buat laporan siapa? Ya, jadi begitulah rasa rindunya itu udah susah dijabarkan gitu ya. Dan kan kemarin saya pernah bilang tuh, Ruben itu ngomong sama saya, setiap malam itu dia katanya sholat tahajud. Nah ini saya nggak ngerti ya, tapi dia bilang saya sholat tahajud banget. Salah satu doanya itu adalah agar dia dipermudah untuk bisa bertemu dengan anaknya, sampai menitikan air mata. Bahkan ketika dia katanya umroh atau umroh lah ya atau apa itu salah satu doa-doanya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana dalamnya rasa rindu itu. Ya karena dari kecil mereka berkumpul bersama, tapi tiba-tiba kemudian sekarang dipisahkan karena ada orang yang tidak merealisasikan apa yang sudah diatur dalam Akta 39. Bang, apa dengan harus dengan syarat untuk ketemu sama anaknya, atau memang Ruben itu harus datang sendiri gitu? Harus dengan syarat Enggak. WhatsApp dulu, telepon dulu, apa bisa langsung datang? Akta 39 itu tidak menyebutkan syarat. Harusnya kalau memang mau sempurna, mekanismenya diatur lah di Akta 39. Dalam 2 atau 3 hari dalam seminggu berkumpul dengan anaknya, misalnya dijemput papanya, di ini harusnya detail dong.
Tapi kan itu kan tidak didetailkan dari sononya, dari notaris yang memang dari pihak sana juga yang pilih. Kalimatnya juga inisiatifnya dari sana juga. Cuma memang kan kita memang minta waktu. Jadi kalau dari awal ini saya lupa, mungkin nggak ada 2-3 hari kita minta, jadi ditentukan. Tapi tidak ada deskripsinya. Logikanya, kalau anak-anak itu ada di kita, kalau kita nengok dari beberapa pengalaman di negara-negara lain, itu ibunya atau ayahnya yang memiliki kuasa atas anak itu, dia pasti akan telepon ayahnya. Ini anakmu jemput ya, 2-3 hari kan dia bersama dengan kamu. Ibunya siapkan pembekalannya. Kan begitu loh harusnya. Jemput nih anakmu 2-3 hari. Kan begitu artinya. Ini malahan Ruben bertanya, kenapa gak dititipin aku kalau kamu keluar negeri? Kok dititipi sama orang lain? Bukan orang lain sih, ya neneknya gitu misalnya. Jawabannya si S dengan gampang mengatakan, dari dulu juga begitu loh. Oke bang. Bang, ini kan pihak S mengatakan bahwa kalau soal cicilan ya dia mau untuk ibarat patungan gitu, maksudnya untuk mencicil pihak utang-utang yang ada. Apakah memang dari Pak Ruben sendiri sudah ada rembukan belum sih? Kan saya sudah bilang ya, sumber dana untuk menyelesaikan kewajiban itu salah satunya dari mana? Dari aset yang tidak dibebani kewajiban, betul ya? Nah, itulah yang diberikan kepada si Ruben, bagian Ruben. Lalu bagaimana Ruben ingin memanfaatkan apa yang menjadi bagian dia itu sehingga ada anggaran untuk patungan menyelesaikan kewajiban ini? Kalau kita minta suratnya aja, mereka tidak mau kasih. Meskipun dalam perjanjiannya mengatakan menyerahkan sepenuhnya dalam kekuasaan pihak pertama. Oke? Oke.